Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada pertemuan yang ketiga ya, kalau tidak salah saya mengisi, di Prodi Kebidanan Program Sarjana Profesi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Faurina Rizka Fauzia dari Prodi Gizi, yang mana pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk memberikan materi tentang komponen zat gizi mikro dan angka kecukupannya. Nah, sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan banyak belajar terkait dengan bagaimana kita harus mengetahui pentingnya zat gizi mikro. Sebelumnya, Ibu ambilkan topik hari ini dari surat yang kedua ayat 126. Yang mana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman bahwa Allah telah menciptakan negeri ini, menciptakan dunia ini dengan berbagai macam limpahan rezeki. Salah satunya bagi mereka yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaiknya mari kita bersyukur dan mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah dengan cara tadi, salah satunya adalah mempelajari apa yang sudah diciptakan oleh Allah dan juga mengamalkan serta tadi menerapkan dan juga mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya ilmu yang kita dapatkan benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk masyarakat dan juga supaya untuk lingkungan di sekitar kita. Baik, bahan kajian yang akan kami tekankan, yang akan kami jelaskan sebenarnya tidak secara keseluruhan ya, karena memang kompetensi kalian mungkin ada beberapa zat-zat gizi atau mineral yang memang sangat penting gitu ya terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Nah, ini saya perkenalkan, saya jelaskan sekilas. Nanti kalian bisa belajar lebih dalam lagi jika memang kalian tertarik dengan topik-topik zat mikronutrien, gizi mikro. Nah, nanti kita akan belajar tentang vitamin, larut air, larut lemak, dan juga beberapa mineral serta fungsinya. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam zat gizi yang kita konsumsi itu tidak hanya cukup dari karbohidrat, protein, dan juga air atau yang mana disebut sebagai makronutrien. Nah, yang paling penting adalah kita juga perlu memperhatikan asupan vitamin dan mineralnya. Kenapa? Nah, kalau kalian sudah pernah belajar terkait dengan metabolisme dalam tubuh kita, metabolisme zat gizi kita itu tidak cukup hanya dari zat gizi makro, tapi juga mikro. Di sana peran vitamin, mineral itu sangat-sangat krusial. Karena apa? Di dalam kerja enzim, di dalam mereka mencerna itu sangat membutuhkan kofaktor-kofaktor, koenzim-koenzim yang memang berasal dari vitamin dan mineral. Jadi, kita tidak bisa lepas dari dua zat gizi ini, makro dan mikro. Nah, untuk mikronutrien itu kita bagi menjadi vitamin dan mineral. Vitamin yang sering kita ketahui adalah vitamin A, B, C, D, E, K gitu ya. Nah, itu kita bagi lagi menjadi vitamin yang larut air dan vitamin dengan yang vitamin larut lemak. Artinya vitamin-vitamin tertentu memang dia akan mudah larut dalam air atau memang vitamin itu bisa disimpan dan larut di lemak atau disimpan dalam cadangan lemak. Nah, untuk mineral itu ada mineral yang sifatnya makro, juga mikro, dan ada yang whole trace element. Artinya, kalau untuk mineral makro itu ada batasan kebutuhan mineral. Artinya, mineral makro itu jumlahnya dibutuhkan oleh tubuh agak lebih besar. Kalau mineral mikro itu jauh lebih sedikit, sedangkan ultra elemen itu
bisa dibilang cukup sedikit ya, sangat sedikit, tapi itu, sangat penting dibutuhkan tubuh kita. Nah, untuk, ini ya, contoh-contoh vitamin, yang memang, sangat penting kita ketahui terkait dengan, vitamin B. Vitamin B itu beraneka ragam ya, beraneka ragam mulai dari B1 sampai B12. Nah, eee, mulai dari tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, piridoksin, piridoksal, biotin, asam folat, dan cyanokobalamin. Nah, di antara dari vitamin B ini, saya rasa yang paling sering familiar kita kenal adalah asam folat, B12, dan mungkin tiamin. Nah, di sini yang paling penting, kaitannya dengan, materi-materi yang ada di, kesehatan ibu dan anak, tentu kita tidak bisa lepas dari asupan makanan-makanan yang mengandung vitamin, eee, B19, vitamin B12, dan B1. Kenapa? Karena memang, vitamin ini sangat, penting dalam mendukung proses pertumbuhan janin pada ibu hamil. Jadi, pertumbuhan janin dalam ibu hamil itu memang perlu sangat penting untuk, melengkapi kebutuhan mikronutrien, salah satunya vitamin, yaitu asam folat, untuk bisa mencegah terjadinya defekasi dalam pertumbuhan janinnya. Nah, ini adalah, vitamin yang larut dalam air. Ada vitamin C atau sering disebut dengan asam ascorbat, dan juga ada vitamin B kompleks. Nah, vitamin B kompleks ini kita bagi jadi beberapa bagian. Nah, untuk yang, eee, tiamin sampai vitamin B6, itu dia sifatnya adalah melepaskan energi. Kalau yang asam folat itu biasanya sifatnya berkaitan dengan hematopoietik atau yang berkaitan dengan tadi, hemoglobin, pokoknya yang berkaitan dengan sel darah merah ya, atau lain-lainnya yang memang itu, tetap bermanfaat dan memang kita, butuhkan. Nah, ini adalah, beberapa, kondisi ya, dan juga kebutuhan, standar kebutuhan, batas batas, asupan ya, yang memang, harus dipenuhi pada vitamin B ya, salah satunya pada vitamin B, kita mulai dari vitamin B. Nah, vitamin B misalkan contohnya ya, vitamin B yang saya bilang tadi, vitamin dan mineral itu sangat penting dalam, proses metabolisme kita karena dia, berperan dalam koenzim. Nah, ini adalah, koenzim-koenzim yang, eee, dihasilkan atau yang terbentuk, dengan adanya, vitamin B. Mulai dari tiamin, riboflavin, niacin, asam pantotenat, dan biotin. Nah, perannya apa di sana? Kalau untuk vitamin B itu memang, sangat-sangat penting dalam proses, pembentukan energi atau, penghasilan energi ya, dan juga menghasilkan beberapa reaksi. Nah, salah satunya ada membantu reaksi karboksilasi, membantu reaksi mentransfer asil, membantu reaksi transfer hidrogen, membantu reaksi transfer ini apa namanya, dekarboksilasi oksidatif dan alfa ketoasidosis. Nah, koenzim-koenzim ini kalau terjadi kekurangan atau memang asupannya kurang, maka ini jika terjadi kekurangan vitamin B, maka akan terjadi ini, salah satunya edema, beriberi, dan anoreksia. Begitu juga dengan beberapa penyakit yang kekurangan vitamin B3 misalkan atau kurang niacin, bisa menyebabkan diare atau dermatitis atau malah demensia gitu ya. Itu adalah, salah satu dampak apabila terjadi kekurangan vitamin B. Lalu ini adalah sumber makanan-makanan dari vitamin B yang bisa kalian lihat, bisa kalian, eee, perhatikan bahwa di sana, pada makanan-makanan seperti yogurt, non-fat milk, kacang-kacangan itu juga menyumbang vitamin B. Jadi, tentu kita tidak bisa, hanya senang dengan satu makanan tertentu saja karena memang, dari sekian banyak dengan kita mengkonsumsi makanan yang bervariasi, maka kita akan mendapatkan, zat gizi yang lengkap juga. Nah, ini adalah,
RDA atau batas atau anjuran konsumsi ya, anjuran konsumsi, yang memang dianjurkan untuk orang normal. Artinya kebutuhan minimalnya itu segini, sekitar, miligram ya, ada yang 5 miligram dan 14 miligram. Nah, itu adalah kondisi-kondisinya, kondisi-kondisinya. Nah, ini adalah, bagian-bagian yang memang saya berikan untuk bisa menambah wawasan ya, artinya, kalian juga tentu yang paling penting adalah bagaimana nanti memberikan edukasi kepada ibu hamil, kepada ibu menyusui gitu ya, yang mana nanti memang mereka harus tahu makanan-makanan apa yang mengandung asam folat, vitamin C, vitamin B12, yang mana memang nanti akan berperan dalam tumbuh kembang janin dan selama proses kehamilan. Nah, ini adalah makanan yang memang bisa direkomendasikan mulai dari hati daging sapi, kemudian tepung-tepungan atau sereal-sereal yang difortifikasi, bayam, asparagus, gitu ya, kemudian buncis, itu juga menyumbang makanan yang tinggi folat, tinggi asam folat. Kemudian tentu daging-daging, ikan, unggas, dan buah ya, buah, brokoli, anggur, stroberi itu juga menyumbang vitamin C. Jadi tentu kalian sudah sering diedukasi bahwa dengan mengkonsumsi vitamin C kita bisa meningkatkan penyerapan zat besi dan juga asam folat dalam tubuh kita, sehingga ibu-ibu yang hamil, yang menyusui itu bisa terhindar dari terjadinya anemia defisiensi besi ya. Jadi kita bisa mencegah adanya anemia dan beberapa disorder lainnya. Untuk non-vitamin B seperti kolin itu biasanya disintesis dari metionin dan digunakan juga untuk mensintesis neurotransmitter asetilkolin dan lecitin. Di sini perannya pasti untuk atau yang berkaitan dengan sistem saraf. Nah, itulah kenapa kadang kalau seseorang yang mengalami kesemutan itu biasanya vitamin atau suplemen yang dianjurkan berupa neurobion, yang mana di dalamnya salah satunya adalah mengandung beberapa vitamin B kompleks. Itulah berkaitan dengan tadi ya sistem persarafan yang memang bisa mendukung atau membantu supaya tidak mengalami istilahnya apa ya, gangguan atau misalkan kelainan gitu ya. Nah, sumber-sumber dalam vitamin B itu bisa diambil dari hati, kacang-kacangan, dan juga sayur kembang kol. Ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Tentu kita sudah pernah mengenal ya yang namanya vitamin A, D, E, dan K. Ini adalah vitamin yang masuk dalam larut dalam lemak. Nah, untuk vitamin A itu ada berupa retinol, dan asam retinoid, sedangkan untuk provitamin A-nya itu bisa berupa beta karotin. Nah, sumber-sumbernya itu bisa kita dapatkan dari umbi-umbian, wortel, bayam, brokoli, dan juga hati ayam atau hati daging. Nah, di sini ada juga batasan asupan, tapi ini untuk bukan untuk ibu hamil ya, tapi adalah batasan untuk orang yang dewasa dan sudah yang memang sehat, tidak ada kondisi yang komplikasi ya. Itu adalah kondisi kebutuhan yang memang dia butuhkan seharinya. Nah, kalau terjadi kekurangan tentu akan pada vitamin A ya, tentu akan muncul beberapa gejala-gejala seperti serosis atau kebutaan senja atau rabun senja. Atau memang kalau terjadi pada vitamin D atau provitamin D yang kurang itu biasanya akan tadi berkaitan dengan gangguan tumbuhnya, gangguan pertumbuhan dan tadi pembentukan kalsium dalam tulangnya, sehingga apabila vitamin D-nya kurang itu pasti akan ada gangguan dalam metabolisme mineral tulangnya dan juga akan tadi berkaitan dengan gangguan pertumbuhan. Nah, kalau yang untuk vitamin E itu pasti
biasanya memang diambil dari beberapa minyak ya, minyak sayur, minyak biji-biji sayur yang memang itu menyumbang tokoferol atau vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan. Nah, untuk yang vitamin K itu memang berkaitannya dengan bagaimana kita perannya vitamin K dalam pembekuan darah. Peran vitamin K dalam pembekuan darah itu menjadi penting juga karena apa? Kalau pada ibu yang sedang hamil muda dan dia mengalami pembekuan darah yang berlebihan, tentu kita juga akan memperhatikan asupan vitamin K dan juga beberapa pengobatan yang nantinya harapannya tidak ada interaksi ya, tidak ada interaksi antara obat dengan zat gizi yang mengandung vitamin K. Itu kita nanti bisa dicari di beberapa jurnal ya, memang vitamin K itu memang perlu diperhatikan asupannya agar tadi untuk vitamin A, D, E, K ini supaya tidak berlebih dalam tubuh. Jadi kalau dalam tubuh itu kelebihan kelebihan vitamin, baik itu vitamin yang larut air maupun larut lemak, biasanya kalau larut air itu akan dibuang melalui urin, tapi kalau yang vitamin larut lemak, biasanya kalau kelebihan akan disimpan di dalam cadangan lemak. Ini adalah beberapa mineral yang ada dalam tubuh kita, ada makro dan mikro. Nah, kalau yang makro memang kebutuhannya itu ini salah satu yang paling penting ya, kalsium. Itu segini ya, kira-kira 1000 gram dalam tubuh kita batasannya. Memang ini untuk yang dengan berat badan 150 pounds. Nah, ini adalah kebutuhan sekian. Tapi kalau ini tentu diperhatikan, tentu disesuaikan dengan berat badannya ya, berat badan dan kebutuhan atau usianya. Nah, kalau di sini ditampilkan bahwa makro mineral itu adalah kalsium, potasium, sulfur, sodium, klorida, dan magnesium. Sedangkan yang trace mineral atau yang micro mineral itu jumlahnya jauh lebih sedikit, kurang dari 25 gram. Biasanya ya ini, iron, zinc, tembaga, dan iodium. Ini adalah mikronutrien atau trace mineral, makro mineral yang kebutuhannya memang sedikit, tapi itu sangat penting gitu ya. Baik, kemudian jadi harus ada perbedaannya. Jadi kalian harus paham bedanya mikro mineral dengan makro mineral. Karena memang kebutuhan makro jauh lebih besar, biasanya sampai 1000 gram ya, yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Fungsinya apa? Nah, fungsinya memang kita tadi ya berkaitan dengan bagaimana kita memaintain atau menjaga kekebalan tubuh kita supaya tetap sehat ya. Salah satunya dengan tadi, kalau kita cukup vitamin dan mineral, kekebalan tubuh kita juga akan terbentuk. Gitu ya. Dan tadi kalau yang berkaitan dengan kalsium, vitamin D gitu ya, makro mineralnya dan vitamin, itu tentu akan memperkuat atau membentuk tulang yang sehat juga. Selain itu tadi ada namanya mikronutrien yang mana dalamnya ada Fe, gitu ya. Ada Fe, ada tembaga, ada zinc, gitu ya, ada yang mana memang berperan dalam pembentukan sel darah merah, gitu ya. Karena di sana juga dibutuhkan tadi ada asam folat, ada Fe, ada yang mana keduanya itu memang berperan dalam pembentukan hemoglobin. Nah, nanti kaitannya dengan kesehatan di ibu dan anak-anak itu memang mengarah kepada bagaimana peran vitamin mineral ini dalam mencegah anemia. Tentu selain itu juga akan menjaga
atau mempertahankan keseimbangan cairan dan juga elektrolit dalam tubuh. Sehingga kita tidak bisa apa ya namanya, menganggap remeh para mineral dan vitamin itu bukanlah hal yang penting. Jadi sesedikit apapun Allah sudah menciptakan itu, substansi gizi tersebut sangat penting untuk tubuh kita. Nah, peran-peran mineral yang paling penting dalam cairan menjaga keseimbangan cairan dalam sel itu adalah, contohnya di, ekstraseluler dan di intraseluler. Di sana mineral-mineral ini dalam sel itu kan ada bagian ekstra, ada lapisan ekstraseluler dan ada bagian intraseluler. Yang di bagian ekstraseluler, sering kita temui adanya sodium dan klorida. Sodium dan klorida ini, menjadi hal yang tentu kita perhatikan kaitannya dengan, apabila jumlah mineralnya atau jumlah sodiumnya itu berlebih. Nah, kalau berlebih pasti, sifatnya sodium klorida ini adalah untuk mengikat air, mengikat elektrolit, mengikat cairan dalam tubuh. Yang artinya, apabila asupan sodiumnya itu berlebihan, itu juga akan berbahaya dan membahayakan pada ibu hamil atau ibu menyusui. Artinya akan terjadi, pembengkakan cairan di dalam tubuh yang namanya sering disebut sebagai edema. Jadi, pada ibu-ibu hamil itu kita harus pantau asupan natrium, sodiumnya supaya tidak terjadi, preeklamsi selama kehamilan dan juga hipertensi selama, selama kehamilan. Jadi, itulah kenapa, selama hamil itu, asupan mineral terutama sodium tadi ya, juga harus diperhatikan. Kita harus paham perannya sodium ini dan klorida ini dalam, ekstraseluler tubuh kita. Kalau intraseluler itu ada namanya, mineral-mineral yang, berperan di situ adalah potasium yang akan membantu, kerja di metabolisme kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, ini akan cukup kompleks ya kalau kita nanti akan belajar di metabolisme gitu ya, di metabolisme zat gizi. Nah, ini adalah beberapa mineral yang juga berperan sebagai kofaktor. Tadi kan saya sudah bilang di awal, mineral-mineral ini sangat penting karena dia akan bekerja sebagai kofaktor dan juga sebagai koenzim, salah satunya itu. Untuk apa? Ya tadi, supaya metabolismenya itu bisa optimal, metabolisme zat gizinya bisa optimal. Nah, kofaktor ini itu fungsinya akan membantu mengkatalis reaksi, artinya membantu mempercepat pemecahan atau reaksi pemecahan zat-zat gizi. Nah, salah satunya adalah mineral-mineral yang memang sebagai kofaktor. Dia akan membantu dalam sistem antioksidan, akan berperan dalam produksi energi, memecah energi, menghasilkan energi, atau kontraksi otot, dan juga transmisi saraf. Jadi persarafan, berkaitan dengan persarafan. Jadi kofaktor dari mineral-mineral ini itu sangat-sangat penting dalam tubuh kita, yang mana dia akan, berperan dalam sistem antioksidan, menghasilkan energi, dan juga, dan saat kita melakukan kegiatan atau kontraksi otot ya, artinya kita sedang melakukan aktivitas yang memang itu melibatkan kontraksi dari otot kita dan juga transmisi, sistem saraf kita, persarafan kita, bagaimana tubuh kita itu menyampaikan informasi, pesan-pesan untuk melakukan, suatu tindakan atau perintah sesuai dengan, persyarafan yang, dalam tubuh kita. Nah, mineral-mineral itu juga, berperan dalam struktur, hidroksiapatit yang nanti berperan dalam penguatan tulang dan gigi. Nah, mineral-mineral yang paling penting dalam membentuk tulang dan gigi tentu kita sudah tahu ya, kalsium, fosforus, dan magnesium. Nah, untuk trace mineralnya yang bagian yang paling kecilnya, kebutuhan mineral yang paling kecil tapi itu penting adalah fluoride. Jadi mineral mayornya itu, kalsium, fosfor, dan magnesium untuk pembentukan tulang dan gigi, tapi trace mineralnya adalah fluoride. Ini hal yang tentu kita pelajari. Nah, untuk kebutuhan AKG-nya kita bisa lihat kalau untuk mineral seperti kalsium itu kira-kira
Untuk ini ya, untuk body content 1.400 gram itu kira-kira sekian. Untuk usia 19 sampai 50 tahun itu kebutuhannya adalah 1000 miligram kalsium. Untuk usia 19 sampai 30 tahun, kalau perempuan dibutuhkan 310 magnesium, kalau laki-laki dibutuhkan 400 miligram magnesium. Nah, tadi sudah jelaskan ya bahwa memang mineral ini fungsinya sebagai ini, ada koenzim, kofaktor gitu ya, sebagai struktur-struktur komponen untuk memperlancar proses metabolisme zat gizi. Nanti untuk kebutuhannya bisa kita lihat di sini sesuai yang ada di tabel ya. Nah, kalau sodium itu memang biasanya dia akan ada kaitannya dengan natrium dan kalium saat pembentukan ATP. Jadi ini biasanya ya harus hati-hati bahwa sodium itu akan banyak ditemukan di beberapa makanan seperti seafood, daging, keju, susu, sayur yang memang diawetkan. Jadi hati-hati untuk ibu hamil, ibu menyusui harus mengontrol apabila memang dia ada riwayat hipertensi supaya asupan sodiumnya tidak berlebihan. Ya, untuk yang normal saja yang tidak dalam kondisi hamil dia butuhnya 1.500 mg. Nanti untuk ibu hamil berapa nanti kita lanjut lagi mungkin di pertemuan selanjutnya yang memang membahas tentang khusus untuk ibu hamil. Ini untuk potasium kebutuhan AKG-nya sekian dan untuk klorida kebutuhannya adalah kira-kira 2300 mg. Nanti bisa sambil dibaca ya, ini adalah tambahan pengetahuan supaya nanti kalian paham makanan-makanan apa yang memang bisa disarankan bagi ibu hamil dan ibu menyusui dan juga anak juga balita yang memang harus tahu bahwa peran-peran zat besi, magnesium, gitu ya, zinc, iron itu sangat-sangat penting dalam tubuh kita ya. Tadi dengan cara tadi. Nah, untuk yang non-essential trace atau yang elemen-elemen yang kecil, mineral-mineral yang kecil yang memang dibutuhkan tubuh kita, tadi saya bilang ya, fluoride itu tentu bermanfaat dalam memaintain struktur gigi dan tulang kita. Nah, arsenik itu juga penting juga supaya tidak mengalami gagal tumbuh ya, dan juga beberapa trace mineral yang memang dibutuhkan dan juga bisa membantu proses tadi ya, salah satu adalah pembentukan tulang, hormon, dan juga sistem imunitas tubuh kita. Itu adalah hal-hal yang memang bisa menjadi tambahan informasi bahwa kita harus bisa mengedukasi pentingnya vitamin dan mineral, yang mana mineral itu sendiri adalah terdiri dari makro dan mikro ya, makro mineral dan mikro mineral, dan ada trace element yang memang itu adalah kebutuhan yang memang harus kita penuhi secara seimbang dan bervariasi. Sehingga harapannya nanti kalian bisa mengedukasi bahwa prinsip gizi seimbang itu menjadi patokan utama, menjadi prinsip yang utama dalam menjalankan diet bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui, pada anak-anak balita yang sedang menjalani MPASI ya, dan untuk bisa mengoptimalkan tumbuh kembang. Jadi sudah tidak ada lagi yang mengenal 4 sehat 5 sempurna, karena memang dalam prinsip gizi seimbang kita sudah ketahui di sana sangat lengkap, mulai dari anjuran untuk mengkonsumsi makan-makan yang beraneka ragam, bervariasi dengan jumlah porsi yang sudah ditentukan dalam isi piringku ya, sudah diperhatikan. Dan juga dalam prinsip gizi seimbang juga sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana kita harus memantau berat badan kita supaya tetap ideal, tetap harus memperhatikan PHBS, selalu cuci tangan, menjaga kebersihan, dan juga aktivitas fisik itu juga penting untuk bisa tadi meningkatkan atau menjaga supaya metabolisme tubuh kita tetap normal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat metabolisme kita, karena nanti juga akan berdampak pada tadi kesehatan di kedepannya. Aku rasa cukup. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.